Seorang pria lusuh menawarkan dagangannya kepada CEO cantik kaya raya baik hati dan tidak sombong. CEO itu prihatin dengan kondisinya. Spontan CEO itu menawarkan pekerjaan yang lebih layak untuk pria tersebut. Sebulan bekerja aksinya bikin CEO cantik kagum dan jatuh cinta, dan endingnya malah jadi begini. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Siang itu, matahari menembus langit biru tanpa ampun. Di jalanan desa yang berdebu, seorang pemuda dengan pakaian lusuh mendorong gerobak kayu sederhana berisi degan muda yang baru ia panen dari kebun kecil peninggalan almarhum ayahnya. Kaosnya yang pudar basah oleh keringat, celananya compang-camping. Namun senyum kecil tetap terukir di wajahnya setiap kali ada pembeli yang mampir. Namanya Raka Pratama, usia 22 tahun. Sejak SMA, ia hidup mandiri. Ayahnya meninggal karena sakit keras. Sementara ibunya bekerja sebagai buruh cuci di kampung sebelah. Setiap hari, Raka berjualan degan di tepi jalan desa sambil menabung sedikit demi sedikit untuk membayar biaya kuliah akuntansinya di universitas negeri. Ia tak malu meski sering diejek teman-temannya. Sarjana dari pohon kelapa. Begitu mereka menertawakan. Tapi bagi Raka, hidup adalah perjuangan, bukan soal gengsi. Siang itu, langkah Raka berhenti di pinggir sawah yang baru selesai ia panen. Ia duduk di tepi gerobak, menghapus keringat dengan handuk kecil. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah. Tiba-tiba suara deru mesin mobil terdengar mendekat. Sebuah sedan hitam berkilau berhenti tepat di depan gerobaknya. Dari balik pintu mobil keluar seorang wanita muda dengan pakaian formal rapi, blazer putih dan kacamata hitam elegan. Sepatunya berhak tinggi, menapaki tanah berdebu dengan percaya diri. Wajahnya cantik dan berwibawa. Aura orang kota yang berkelas jelas terpancar darinya. Para warga yang melintas hanya bisa berbisik-bisik. Itu kan Ibu Nadine, pemilik perusahaan minuman terbesar di kota. Nadine menatap Raka yang sedang mengupas kelapa dengan parang kecil. Tangannya cekatan, gerakannya terlatih. Air kelapa menetes bening, menggoda siapapun yang haus di bawah terik matahari. Segar sekali kelapanya, ucap Nadine sambil melepas kacamata. Kamu panen sendiri? Raka menatapnya sopan, sedikit gugup tapi tetap tersenyum. Iya, Bu. Saya tanam sendiri di sawah belakang rumah. Ini hasil 3 bulan terakhir. Wah, luar biasa, balas Nadine sambil menatap degan yang tersusun rapi. Boleh saya beli satu? Tapi, saya ingin yang airnya paling muda dan manis. Siap, Bu. Raka dengan sigap memilih satu degan terbaik, memotong ujungnya dengan satu tebasan rapi. Gerakannya membuat Nadine terpana. Ia duduk di kursi rotan kecil di pinggir jalan, menikmati air degan yang segar menembus dahaga. Enak sekali. Kamu belajar dari siapa cara mengupas secepat ini? Dari bapak saya, Bu. Dulu beliau penjual degan juga. Jawab Raka sambil tersenyum tipis. Sebelum beliau meninggal, saya janji akan terus melanjutkan usahanya. Nadine menatap Raka lebih lama. Dalam hati ia kagum. Pemuda ini tak hanya sopan dan pekerja keras, tapi juga punya mata yang jujur dan penuh semangat. Uang jualanmu hari ini untuk apa? Tanya Nadine sambil menyeruput air kelapa. Raka menjawab pelan. Untuk bayar kuliah, Bu. Saya kuliah malam di kota. Jurusan akuntansi. Jawaban itu membuat Nadine terdiam sejenak. Seorang penjual kelapa muda. Kuliah akuntansi? Ada sesuatu yang istimewa di dalam diri pemuda ini. Kacamata hitamnya ia kenakan kembali, namun tatapannya masih mengandung kekaguman. Kamu tahu, katanya pelan, semangat seperti kamu jarang sekali saya temui, bahkan di kantor saya yang penuh orang berpendidikan. Raka tersenyum malu. Saya cuma berusaha, Bu. Hidup harus terus jalan. Nadine berdiri, menyerahkan uang lebih dari harga yang seharusnya. Ambil sisanya, anggap saja untuk menyemangati perjuanganmu. Raka buru-buru menolak. Jangan, Bu.
Saya tidak mau menerima lebih. Saya jual dengan harga biasa saja. Senyum kecil muncul di bibir Nadine. Dalam hati ia berkata, pemuda ini berbeda. Saat hendak naik ke mobil, ia sempat menoleh dan berkata, kalau kamu mau, datanglah ke kantorku di kota. Aku butuh orang rajin seperti kamu. Bukan cuma untuk jualan kelapa, tapi mungkin pekerjaan yang lebih baik. Raka tertegun. Ia tak tahu harus menjawab apa. Mobil hitam itu perlahan melaju meninggalkan debu di jalan desa. Sementara Raka berdiri memandangi kepergian wanita itu dengan hati berdebar. Dalam hatinya, ia berbisik pelan. Barangkali, inilah awal dari takdir baru dalam hidupku. Udara siang di pinggiran desa itu terasa kering dan panas. Tapi Raka tetap sabar melayani pelanggan satu persatu. Saat mobil mewah itu berhenti, para warga di sekitar menatap dengan heran. Tidak setiap hari ada orang kota turun dari sedan hitam mengilap hanya untuk membeli degan di pinggir jalan. Nadine melangkah mendekat. Setiap gerakannya terlihat berwibawa, tapi di balik kacamata hitamnya, tatapannya memancarkan kelelahan. Hari itu ia baru saja meninjau lahan produksi minuman buah miliknya, Freshline Beverage, yang sedang bermasalah karena penurunan kualitas bahan baku. Ia tak menyangka, perjalanan pulang akan membawanya bertemu seorang penjual degan sederhana di tengah sawah yang sepi. Mas, bisa tolong kupaskan satu? Saya haus sekali, ucap Nadine dengan nada lembut tapi tegas. Raka segera menanggapi. Siap, Bu. Mau yang muda banget, atau yang agak tua sedikit? Yang paling muda, yang airnya bening dan manis. Raka mengambil satu kelapa muda dari tumpukan. Dengan parang kecil di tangannya, ia memotong kulit hijau itu dengan gerakan mantap dan cepat. Nadine memperhatikan setiap ayunan parang itu. Tangan Raka tampak kuat namun halus dalam mengatur tekanan, seolah setiap potongan punya ritme. Dalam hitungan detik, kelapa muda itu sudah terbuka rapi. Airnya yang jernih menetes di sisi gerobak, memantulkan cahaya matahari. Silakan, Bu, ucap Raka sambil menyerahkan degan dengan sedotan bambu sederhana. Nadine menerima, lalu meneguk perlahan. Airnya dingin alami, segar, dan manis dengan rasa khas yang sulit dijelaskan. Ia menutup mata sejenak, menikmati kesejukan itu yang seakan menghapus lelah dari pikirannya. Enak sekali, gumamnya. Ini jauh lebih segar daripada semua produk minuman yang aku buat di pabrik. Raka tersenyum malu. Mungkin karena dari alam langsung. Bu, saya nggak pakai bahan apapun. Nadine menatap wajah pemuda itu lebih lama. Ada sesuatu yang berbeda, bukan sekadar kerendahan hati, tapi ada tekad di balik matanya. Tatapan orang yang tahu arti kerja keras dan kejujuran. Mas, uang jualanmu ini buat apa? Tanya Nadine tiba-tiba, mencoba memecah keheningan. Raka menunduk sebentar, lalu menjawab lirih tapi mantap. Buat bayar kuliah saya sendiri, Bu. Saya ambil kelas malam di kota, jurusan akuntansi. Nadine berhenti meneguk air degan. Kamu kuliah? Tanyanya, setengah tak percaya. Iya, Bu. Nggak mudah memang. Siang jualan, malam belajar. Tapi saya ingin bantu ibu saya keluar dari hidup susah. Biar beliau nggak perlu cuci baju ke rumah orang terus. Kata-kata sederhana itu menusuk hati Nadine. Di pikirannya terbayang masa mudanya dulu, perjuangan yang juga tak mudah, meski ia berasal dari keluarga berada. Tapi di hadapan pemuda ini, ia melihat sesuatu yang lebih murni, perjuangan tanpa keluhan. Ia menatap tangan Raka yang kasar. Mungkin karena kerja di kebun dan panas matahari. Tangan itu tidak hanya bekerja, tapi juga menggenggam mimpi. Jarang saya temui orang sepertimu, kata Nadine pelan. Di kantorku, banyak yang pintar, tapi sedikit yang punya semangat seperti kamu. Raka tersenyum malu, menunduk hormat. Saya cuma ingin hidup lebih baik, Bu. Kalau saya terus diam, nggak akan ada perubahan. Hening sejenak menyelimuti mereka. Angin berembus lembut, membawa aroma kelapa segar dan debu jalanan desa. Nadine menatap air degan di tangannya yang sudah hampir habis. Kamu tahu, Mas, air kelapa ini bukan cuma segar, tapi juga menenangkan.
Mungkin karena yang jualnya tulus. Raka tak mengerti maksudnya, tapi senyumnya tak pudar. Ia hanya menjawab pelan. Saya cuma berusaha sejujur mungkin, Bu. Rezeki yang halal itu bikin hati tenang. Ucapan itu membuat Nadine diam lebih lama. Ia menatap kembali pemuda desa itu, mencoba memahami kenapa hatinya terasa hangat. Bukan karena air degan yang manis, tapi karena aura ketulusan yang jarang ia temukan di dunia bisnis yang keras. Ketika ia hendak kembali ke mobil, Nadine menatap Raka sekali lagi dan berkata, "Mas, teruslah seperti ini. Dunia butuh orang-orang jujur dan gigih sepertimu." Raka hanya tersenyum, mengangguk. Ia tidak tahu bahwa pertemuan sederhana di jalanan desa itu akan menjadi awal dari takdir besar yang mengubah hidup mereka berdua selamanya. Sore mulai turun di atas hamparan sawah yang menguning. Cahaya matahari yang lembut menembus dedaunan kelapa, memantulkan bayangan panjang ke tanah berdebu. Nadine berdiri di samping mobilnya, memandangi pemuda itu yang masih sibuk membereskan sisa dagangannya. Ada sesuatu yang menahan langkahnya untuk segera pergi. Entah kenapa, sejak meneguk air degan segar buatan tangan Raka tadi, hatinya terasa hangat, bukan hanya karena rasa kelapanya yang manis, tapi karena cara pemuda itu berbicara. Jujur, sederhana, dan penuh tekad. "Mas Raka," panggil Nadine pelan. Raka yang sedang mengikat tali gerobak menoleh cepat. Agak kaget karena jarang ada orang berpakaian seanggun itu menyebut namanya dengan lembut. "Iya, Bu." Nadine melangkah mendekat, menatap pemuda itu dengan mata yang penuh pertimbangan. "Kalau boleh tahu, kamu sudah lama jualan seperti ini?" Raka mengangguk. "Sudah 2 tahun, Bu. Sejak ayah saya meninggal. Lumayan, bisa bantu bayar kuliah dan sedikit kirim buat ibu di kampung." Jawaban itu membuat Nadine menatapnya lebih lama. Ia bisa melihat semangat dan rasa tanggung jawab yang kuat di mata Raka. Tidak seperti sebagian anak muda kota yang ia temui setiap hari, banyak dari mereka pintar bicara, tapi mudah menyerah saat dihadapkan pada kesulitan. "Mas, kamu bilang kuliah akuntansi, kan?" "Iya, Bu. Saya suka hitung-hitungan, tapi belum sempat kerja kantoran. Masih jualan kelapa buat biaya semester." Nadine menatap gerobak sederhana di belakang Raka, lalu melihat kedua tangannya yang kasar. Ia bisa membayangkan bagaimana pemuda itu mengupas kelapa dari pagi hingga sore, di bawah terik matahari, hanya demi membiayai pendidikannya. Dalam hati, Nadine merasa tergerak. Orang seperti ini layak diberi kesempatan, gumamnya pelan. "Mas Raka," ucapnya lagi, kali ini lebih serius. "Aku ingin menawarkan sesuatu padamu." Raka menatap bingung. "Menawarkan apa, Bu?" "Bekerja di kantorku," jawab Nadine mantap. "Perusahaan minuman Fresline Beverage. Aku butuh hobi, orang yang rajin, jujur, dan punya rasa tanggung jawab tinggi. Kamu cocok." Raka terdiam. Ia menatap wajah Nadine, memastikan apakah ia tidak salah dengar. "Saya, Bu? Jadi OB di perusahaan ibu?" "Iya. Gajinya memang tidak besar, tapi kamu bisa belajar banyak hal. Jam 5 pagi kamu sudah mulai bersih-bersih kantor. Nanti siang bisa pulang atau lanjut kuliahmu. Aku ingin lihat apakah semangatmu tetap sama seperti sekarang." Angin sore meniup lembut dedaunan kelapa, membuat suasana seakan sakral. Raka menunduk dalam, menatap tanah yang penuh debu. Ada haru yang tiba-tiba memenuhi dadanya, antara rasa tak percaya dan syukur yang meluap. "Bu," suaranya lirih tapi bergetar. "Saya tidak tahu harus bilang apa. Tapi, saya siap. Saya janji akan kerja sebaik mungkin." Nadine tersenyum kecil, lalu mengulurkan tangan. "Kalau begitu, mulai besok kamu datang ke kantor pusat Fresline, jam 5 pagi. Satpam nanti akan bantu arahkan." Raka menyambut tangan itu dengan penuh hormat. Tangannya kasar, tapi genggamannya kuat dan tulus. Nadine bisa merasakan ketegasan dari pemuda desa itu. "Terima kasih banyak, Bu Nadine. Saya nggak akan sia-siakan kepercayaan ini." Nadine mengangguk pelan. "Saya percaya kamu tidak akan mengecewakan. Dunia bisnis itu keras, Mas Raka. Tapi kadang,
Orang jujur justru lebih dibutuhkan daripada yang sekadar pandai. Mereka berdua saling berpandangan sesaat. Di balik perbedaan dunia yang begitu jauh, antara wanita berkelas dengan pakaian mahal dan pemuda sederhana berkaos lusuh, ada jembatan kecil bernama kesempatan yang mulai terbentang. Saat mobil Nadine akhirnya melaju meninggalkan jalanan desa, Raka masih berdiri di tempat yang sama, menatap debu yang berputar di belakang ban mobil itu. Hatinya berdebar, seakan mimpi baru telah menunggu di depan sana. Besok, jam 5 pagi, gumamnya sambil tersenyum lemah. Aku akan mulai dari bawah. Tapi suatu hari nanti, aku akan buktikan bahwa aku bisa berdiri di samping orang-orang besar. Hari mulai gelap, tapi dalam hati Raka, cahaya masa depan baru saja menyala. Hari itu, di jalanan sepi desa, hidup seorang pemuda sederhana berubah arah untuk selamanya. Langit Jakarta masih gelap ketika Raka tiba di depan gedung tinggi bertuliskan Freslin Beverage Corporation. Jam tangannya menunjukkan pukul 4.47 pagi. Jalanan masih lengang. Hanya ada satpam yang menguap di pos depan. Dengan baju seragam OB yang sedikit kebesaran dan sepatu butut hasil semir malam sebelumnya, Raka berdiri tegak, menarik napas panjang. Inilah awal yang baru, gumamnya sambil menatap gedung kaca yang megah itu. Satpam menatapnya heran. Kamu OB baru, ya? Rajin juga. Jam segini udah datang. Raka menunduk sopan. Iya, Pak. Saya takut telat di hari pertama. Bagus. Jarang ada anak muda yang kayak kamu. Masuk aja. Nanti saya bukain ruang cleaning di lantai 2. Begitu pintu kaca terbuka, udara dingin AC langsung menyergap tubuhnya. Ruangan itu masih gelap. Hanya cahaya lampu emergency yang menyala. Tapi bagi Raka, tempat itu terasa seperti mimpi. Sebuah dunia baru yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh. Tanpa menunggu waktu, ia mulai bekerja. Mengambil alat pel, menata ulang meja resepsionis, menyapu setiap sudut dengan ketelitian luar biasa. Tak ada satupun debu yang terlewat. Ia bahkan mengganti air dispenser, memeriksa kondisi lampu, dan mengelap kaca sampai mengilap. Pukul 6:15, beberapa staf mulai datang. Mereka terkejut melihat ruangan kantor sudah bersih sempurna. Siapa yang kerja pagi banget begini? Bisik salah satu staf HR. Itu OB baru, Bu. Namanya Raka. Jawab satpam sambil tersenyum kecil. Sementara mereka berdesas-desus, Raka tampak sibuk memperbaiki printer di ruang administrasi. Kabelnya longgar dan tinta macet. Dengan cepat, ia membuka casing printer, membersihkan roller, lalu menyalakannya kembali. Klik. Printer langsung berfungsi normal. Loh, kamu bisa benerin itu? Tanya seorang staf perempuan dengan mata terbelalak. Raka tersenyum malu. Saya belajar dari YouTube, Bu. Kadang kalau di kampus rusak, saya yang betulin biar nggak keluar biaya. Staf itu mengangguk kagum. Wah, OB yang bisa servis printer. Baru kali ini saya lihat. Raka hanya tertawa kecil dan kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa banyak bicara. Dalam hatinya, ia tahu, kerja keras adalah satu-satunya bahasa yang bisa ia tunjukkan di tempat baru ini. Di lantai atas, dari balik dinding kaca ruangannya, Nadine memperhatikan semua itu. Ia sudah datang sejak subuh untuk menyelesaikan laporan mingguan. Namun pandangannya tertarik pada sosok di bawah sana. Pemuda desa dengan seragam abu-abu lusuh yang bergerak cekatan seperti seorang profesional. Dia benar-benar datang jam 5, gumam Nadine lirih. Setengah kagum, setengah heran. Ia menatap dari jendela ketika Raka membungkuk mengambil botol air yang jatuh. Lalu tetap tersenyum meski beberapa staf lewat tanpa menegurnya. Anak ini bukan orang biasa, pikirnya. Pukul 8, seluruh ruangan sudah bersih sempurna. Staf-staf duduk nyaman di meja mereka. Bahkan aroma ruangan terasa segar. Beberapa orang mulai memperhatikan Raka lebih serius. OB baru itu pinter ya. Katanya kuliah juga loh. Masa sih? OB kuliah? Ngayal kali. Serius, aku dengar dari satpam. Katanya anaknya sopan banget. Kerja cepet pula. Raka mendengar bisikan-bisikan itu tapi pura-pura tak peduli.
Ia hanya tersenyum sambil melanjutkan mengepel lantai. Dalam hatinya ia berjanji, biar mereka menertawakan sekarang. Suatu hari aku akan buktikan kalau kerja keras dan ilmu bisa berdiri sejajar. Menjelang siang, Nadine turun ke lantai 2. Semua orang otomatis berdiri memberi salam. Ia berjalan melewati Raka yang sedang menata rak file. Pekerjaanmu rapi sekali, katanya dengan nada datar tapi mata yang lembut. Raka menunduk hormat. Terima kasih, Bu Nadine. Saya cuma berusaha sebaik mungkin. Nadine mengangguk kecil. Pertahankan. Dunia kerja bukan soal posisi, tapi tanggung jawab. Begitu Nadine melangkah pergi, Raka menatap punggungnya dengan rasa hormat mendalam. Ia tak tahu bahwa hari itu, dari balik langkah sederhana dan sapu di tangannya, sebuah keajaiban kecil mulai tumbuh. Hari pertama yang sederhana, namun bagi Raka, itulah hari di mana dunia mulai melihat sinar kecil dari seorang pemuda desa yang tak lagi sekadar menjual degan di pinggir jalan, melainkan menanam mimpi di gedung tinggi penuh peluang. Hari-hari pertama Raka di kantor berjalan tidak semudah yang ia bayangkan. Meski pekerjaannya selalu selesai tepat waktu dan hasilnya rapi, bukan berarti semua orang menerimanya dengan tangan terbuka. Beberapa staf justru memandang rendah pemuda desa itu. Lihat tuh, OB baru kita. Bajunya masih bau tanah sawah. Sindir salah satu staf wanita dari divisi pemasaran sambil tertawa kecil. Iya, logatnya juga lucu banget. Kayak nggak cocok di gedung perusahaan elit begini. Timpal yang lain. Raka mendengarnya. Ia sedang mengepel lantai tak jauh dari mereka. Tapi pura-pura tak peduli. Dalam hatinya, ia hanya menarik napas panjang dan tersenyum. Ia sudah terbiasa dengan ejekan seperti itu sejak dulu. Sejak masih menjual degan di pinggir jalan, banyak yang menertawakannya. Tapi ia tahu, diam jauh lebih kuat daripada 1000 kata balasan. Setiap pagi, ia selalu datang paling awal dan pulang paling terakhir. Saat orang lain sibuk dengan gawai dan kopi mahal, Raka diam-diam menata berkas, memperbaiki kabel komputer, atau membantu bagian administrasi mencetak dokumen. Ia tak menuntut bayaran tambahan, karena baginya pekerjaan adalah kehormatan. Namun, perlahan tapi pasti, hasil kerjanya mulai menarik perhatian orang-orang penting, termasuk Nadine. Suatu pagi, Nadine datang lebih awal dari biasanya. Ia melihat Raka sedang bersihkan ruang rapat besar. Meja-meja tertata rapi, lantai berkilau, bahkan bunga segar sudah terpasang di setiap sudut. Raka, panggil Nadine lembut. Ya, Bu Nadine. Siapa yang menyuruhmu menata bunga ini? Tidak ada, Bu. Saya lihat ruangannya sering dipakai rapat penting. Saya pikir akan lebih enak kalau ada sedikit warna hijau biar suasananya tenang. Nadine tertegun. Ia menatap pemuda itu yang masih memegang kain pel di tangannya. Kamu bahkan memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Gumamnya. Raka tersenyum malu. Saya cuma ingin ruangan ini nyaman, Bu. Biar kerja semua orang jadi ringan. Sejak saat itu, kepercayaan Nadine pada Raka tumbuh. Ia sering memanggil Raka untuk membantu mengatur ruangan rapat, menyiapkan dokumen, bahkan kadang menemani tim keuangan saat lembur malam. Hingga suatu hari, hal tak biasa terjadi. Kas perusahaan harus diperiksa mendadak karena laporan keuangan yang mendekati deadline. Salah satu bendahara panik karena peti kas hilang kuncinya. Nadine langsung memanggil Raka. Raka, tolong bantu cari kunci cadangan, ya? Kamu kan biasanya tahu letak semua barang. Raka dengan tenang memeriksa setiap laci dan rak, lalu menemukan kunci yang dicari. Ia menyerahkannya tanpa banyak bicara. Melihat ketenangan itu, Nadine tiba-tiba berkata, mulai sekarang, kunci ruang kas kamu yang pegang. Ruangan mendadak hening. Semua staf yang ada di sana menatap tak percaya. Bu, maksud ibu, OB yang pegang kunci kas? Tanya salah satu manajer dengan nada ragu. Nadine menatapnya tajam. Saya percaya padanya. Kadang kejujuran lebih berharga daripada jabatan. Raka hampir tak bisa berkata apa-apa. Ia menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Bu Nadine. Saya akan jaga baik-baik. Ia tahu, kepercayaan itu bukan hal kecil.
Itu tanggung jawab besar yang hanya diberikan pada orang yang dianggap bersih hati dan niatnya. Sejak hari itu, Raka menjadi sosok yang berbeda di mata sebagian karyawan. Masih ada yang mencibir, tapi banyak juga yang mulai menghormati. Ia tetap datang pagi, bekerja tanpa mengeluh, dan menjaga setiap hal dengan teliti. Kadang, malam-malam ia duduk di tangga belakang gedung sambil menatap langit kota, berpikir dalam diam. Dulu aku hanya anak desa yang dorong gerobak kelapa, bisiknya. Sekarang aku memegang kunci perusahaan besar. Tapi satu hal yang tak boleh hilang, kerendahan hati. Di lantai atas, Nadine melihatnya dari jendela kantornya. Ada rasa bangga aneh yang tumbuh di dalam dadanya, perpaduan antara kagum dan haru. Pemuda sederhana yang dulu ia temui di jalan desa itu kini menjadi bagian penting dari perusahaannya. Ia tersenyum kecil sambil berkata pelan pada dirinya sendiri. Orang seperti dia bukan hanya pekerja, tapi pengingat bahwa kejujuran masih bisa jadi kekuatan di dunia yang penuh tipu daya. Hari itu menjadi salah satu hari paling bersejarah dalam hidup Raka. Sejak subuh, ia sudah bangun, menatap toga sederhana yang tergantung di dinding kamarnya yang sempit. Warna hitamnya mungkin sudah agak pudar, tapi bagi Raka, itu bukan sekadar kain, itu simbol dari perjalanan panjang penuh keringat dan air mata. Ia mengenakan kemeja putih yang disetrika sendiri malam sebelumnya, lalu menatap cermin kecil di atas meja. Akhirnya, gumamnya lirih sambil tersenyum getir. Impian bapak dan ibu terwujud juga. Sementara itu, di sisi lain kota, Nadine juga bersiap. Di antara tumpukan agenda rapat dan undangan investor, satu undangan berwarna biru muda menarik perhatiannya. Undangan wisuda Universitas Negeri Jakarta, atas nama Raka Pratama. Ia tersenyum kecil. OB yang dulu menjual degan di jalan desa, sekarang sudah sarjana, pikirnya. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk datang sendiri, tanpa pengawalan, tanpa protokol. Kampus dipenuhi ratusan mahasiswa berseragam toga hitam. Musik Mars Wisuda berkumandang, menciptakan suasana haru. Di tengah keramaian itu, Raka duduk di barisan belakang, menggenggam map ijazah kosong, simbol perjuangan yang sebentar lagi lengkap. Ia menatap kanan kiri, melihat teman-temannya datang bersama orang tua, keluarga, dan kekasih. Di hatinya, terbersit rasa sepi. Andai ibu bisa datang, gumamnya pelan. Tapi ia tahu, ibunya sedang bekerja di kampung, dan tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya hanya untuk ke kota. Namun, tanpa disangka, sebuah tangan lembut menyentuh bahunya. "Selamat, Raka." Raka menoleh dan tertegun. Di sana, berdiri Nadine, dengan gaun biru muda yang anggun, membawa setangkai bunga mawar putih. Wajahnya tersenyum lembut, matanya berbinar. "Bu Nadine, ibu datang?" Suaranya bergetar antara haru dan kaget. "Tentu saja," jawab Nadine. "Kamu bukan sekadar karyawan. Kamu inspirasi bagi semua orang di perusahaanku. Aku tak mau melewatkan momen ini." Raka nyaris tak bisa berkata-kata. Para mahasiswa di sekitarnya saling berbisik. "Itu CEO Freslin Beverage, kan? Dia datang buat siapa?" Katanya buat OB-nya sendiri. "Hebat banget tuh orang." Saat nama Raka dipanggil ke panggung, seluruh aula bergemuruh. Ia berjalan dengan langkah mantap, menyambut ijazah yang selama ini ia perjuangkan. Di kursi tamu kehormatan, Nadine berdiri dan bertepuk tangan paling keras. "Selamat, Raka Pratama, sarjana ekonomi dengan predikat cum laude," ucap pembawa acara. Raka tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ia menunduk, mencium ijazah itu, lalu menatap ke arah Nadine yang berdiri dengan bangga. Dalam detik itu, ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Setelah acara selesai, Nadine menghampirinya di taman kampus yang penuh bunga. "Kamu tahu, Raka," katanya lembut. "Banyak orang punya gelar, tapi sedikit yang punya nilai. Kamu salah satu yang sedikit itu." Raka menunduk rendah. "Saya cuma berusaha melakukan yang benar, Bu. Terima kasih sudah percaya pada saya sejak awal." Nadine menyerahkan bunga mawar putih itu ke tangannya. "Ini bukan hadiah,
tapi simbol penghargaan. Karena kamu mengingatkanku bahwa kesuksesan bukan hanya milik orang kaya atau pintar, tapi milik mereka yang jujur dan pantang menyerah. Raka menggenggam bunga itu erat. Ia tak bisa menahan air matanya. Terima kasih, Bu. Saya nggak akan pernah lupa kebaikan Ibu. Matahari sore mulai tenggelam di langit kampus. Sinarnya jatuh lembut di antara toga-toga hitam yang berkibar tertiup angin. Di tengah lautan mahasiswa yang berbahagia, satu pemandangan mencuri perhatian semua orang. Seorang CEO cantik berdiri di samping mantan OB-nya. Keduanya tersenyum bangga. Hari itu, Nadine bukan hanya menyaksikan kelulusan seorang karyawan. Ia menyaksikan kelahiran seorang sosok baru. Raka, pemuda desa yang dulu menjual degan di pinggir jalan, kini menjadi simbol harapan dan kebanggaan bagi perusahaan besar. Dan di dalam hati Nadine, terselip satu perasaan yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Kekaguman yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa minggu setelah wisuda Raka, suasana di kantor Fresline Beverage terasa berbeda. Sejak pemuda itu kembali bekerja dengan status baru sebagai sarjana ekonomi, banyak mata mulai menatapnya dengan cara lain. Ada yang kagum, ada pula yang iri. Namun Raka tetap sama seperti dulu. Sederhana, rendah hati, dan disiplin. Ia masih datang sebelum matahari terbit, masih menyapa satpam dengan sopan, dan masih membersihkan ruang rapat sebelum orang lain datang. Namun, di balik kesederhanaannya, Nadine melihat sesuatu yang lebih besar. Selama ini Raka diam-diam membantu bagian keuangan menyusun ulang laporan pengeluaran yang sempat kacau. Ia mencatat setiap transaksi dengan teliti, memeriksa selisih data, dan menemukan kesalahan yang bahkan para staf senior tak menyadari. Dalam hitungan hari, laporan keuangan yang sebelumnya kacau kini kembali rapi dan transparan. Suatu malam, Nadine memeriksa semua hasil kerja Raka. Ia tak bisa menahan senyumnya. OB yang dulu aku temui di jalan desa ini, ternyata punya kemampuan setara auditor profesional, gumamnya pelan. Keesokan harinya, Nadine mengadakan rapat besar dengan semua manajer dan kepala divisi hadir. Ruangan itu penuh suasana tegang. Karena ada rumor bahwa akan ada rotasi jabatan besar-besaran. Semua karyawan duduk tegak. Beberapa saling berbisik cemas. Nadine melangkah masuk dengan langkah tenang dan wibawa khasnya. Ia membawa beberapa berkas di tangan, lalu berhenti di depan ruangan. Terima kasih sudah hadir semua. Hari ini saya ingin mengumumkan satu keputusan penting yang mungkin tidak kalian sangka. Ucapnya dengan nada mantap. Semua mata menatap penuh penasaran. Nadine melanjutkan. Kalian semua tahu bagaimana beberapa bulan terakhir kita mengalami krisis dalam laporan keuangan. Tapi berkat satu orang yang bekerja tanpa pamrih, perusahaan ini kembali stabil. Orang itu bukan manajer, bukan akuntan senior, bahkan bukan staf keuangan. Dia adalah seseorang yang mungkin kalian remehkan. Ruangan mendadak hening. Beberapa karyawan saling pandang. Nadine tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara jelas. Mulai hari ini, Raka Pratama resmi saya angkat menjadi bendahara perusahaan Fresline Beverage. Seketika ruangan gempar. Ada yang terperangah, ada yang saling berbisik tak percaya. Bendahara? Tapi dia kan cuma OB. Gila, naik jabatan secepat itu. Kenapa bukan orang lama aja? Namun Nadine tak memberi kesempatan pada keraguan itu. Ia melanjutkan dengan nada tegas. Saya tidak memilih berdasarkan status, tapi berdasarkan kemampuan dan integritas. Dan Raka sudah membuktikan keduanya. Raka yang duduk di pojok belakang ruangan menunduk dalam-dalam. Wajahnya memerah, tangannya gemetar. Ia tidak pernah bermimpi akan disebut namanya di rapat besar seperti ini. Dengan langkah ragu, ia berdiri. Bu Nadine, saya tidak tahu harus bilang apa. Saya cuma melakukan kewajiban saya. Nadine menatapnya penuh keyakinan. Dan itulah alasan kenapa kamu pantas. Raka, kamu bekerja tanpa mencari sorotan. Kamu tulus. Itu hal langka di dunia ini. Tepuk tangan pelan mulai terdengar, disusul oleh tepuk tangan yang semakin keras. Satu persatu staf yang dulu menertawakan Raka kini berbalik menghormati.
Wajah-wajah yang dulu sinis berubah menjadi kagum, bahkan malu. Setelah rapat berakhir, banyak yang mendatangi Raka untuk memberi selamat. Selamat ya, Pak Raka. Wah, sekarang jadi atasan kita nih. Namun Raka hanya tersenyum dan menjawab rendah hati. Saya tetap Raka yang sama. Cuma tanggung jawabnya yang beda. Nadine memperhatikannya dari jauh dengan senyum tipis. Dalam hati, ia merasa bangga sekaligus haru. Ia tahu, keputusan itu bukan hanya tentang jabatan. Itu tentang kepercayaan terhadap seseorang yang tumbuh dari bawah dan membuktikan bahwa kejujuran masih bisa menang. Malamnya, saat semua karyawan sudah pulang, Raka berdiri di depan jendela besar kantor, menatap lampu-lampu kota yang berkilau. Ia teringat masa-masa saat harus mendorong gerobak degan di jalan berdebu, memeras tenaga demi beberapa lembar uang untuk kuliah. Kini, tangan yang dulu memegang parang untuk mengupas kelapa, kini memegang tanggung jawab besar mengatur keuangan perusahaan. Bapak, Ibu, bisiknya lirih sambil menatap langit. Anakmu sudah sampai di sini, tapi aku nggak akan berhenti di sini. Aku akan terus bekerja, bukan untuk kebanggaan, tapi untuk membuktikan bahwa orang kecil juga bisa dipercaya menjaga sesuatu yang besar. Dan di lantai atas, Nadine berdiri diam di depan pintu ruangannya, memperhatikan sosok Raka dari kejauhan. Dalam hatinya, satu perasaan semakin tumbuh kuat, kekaguman yang kini mulai berbalut rasa cinta. Sejak hari pengangkatan Raka sebagai bendahara perusahaan, suasana di kantor Fresline Beverage perlahan berubah. Dari luar, orang hanya melihat kemajuan pesat perusahaan yang tiba-tiba menjadi sorotan media bisnis. Namun di dalam, semua orang tahu bahwa perubahan itu berawal dari tangan seorang pemuda sederhana yang dulu hanya bertugas mengepel lantai. Dalam waktu beberapa bulan, Raka mulai menata ulang sistem keuangan perusahaan dengan pendekatan yang sederhana namun efektif. Ia membuat laporan kas harian yang terbuka untuk semua manajer, memperbaiki sistem pencatatan stok bahan baku, dan memastikan setiap pengeluaran bisa dipertanggungjawabkan. Tak ada lagi pengeluaran misterius atau laporan yang tak jelas sumbernya. Kalau kita ingin perusahaan besar, maka kejujuran harus lebih besar, ucapnya suatu pagi saat rapat bersama tim keuangan. Kalimat itu menjadi moto baru bagi seluruh karyawan Fresline. Raka juga menciptakan sistem digital berbasis spreadsheet dan software akuntansi sederhana yang ia rancang sendiri dari laptop tuanya. Dengan sistem itu, setiap transaksi tercatat otomatis, dan hasilnya bisa dipantau langsung oleh Nadine dari ruangannya. Tak butuh waktu lama, hasil kerjanya mulai terlihat. Laporan keuangan menjadi efisien, dana bocor bisa ditekan, dan keuntungan meningkat hampir 2 kali lipat hanya dalam 1 kuartal. Investor yang sebelumnya ragu kini kembali menaruh modal. Media bisnis menulis artikel dengan judul Fresline Beverage bangkit dari krisis, berkat transparansi dan kejujuran manajemen baru. Setiap kali membaca berita itu, Nadine selalu tersenyum. Ia tahu, sosok yang menjadi inti dari kebangkitan itu bukanlah dirinya, melainkan Raka, si mantan penjual degan yang kini duduk di meja keuangan, bekerja dengan kesabaran luar biasa. Suatu sore, setelah rapat besar dengan para investor, Nadine memanggil Raka ke ruangannya. Ia menatap laporan di tangannya lalu berkata, "Kamu tahu, Raka, angka-angka ini bukan cuma data. Ini bukti bahwa kerja keras dan kejujuranmu telah menyelamatkan perusahaan ini." Raka tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Bu. Semua ini juga karena Ibu memberi saya kesempatan." Nadine menatapnya lama. Ada rasa haru yang sulit disembunyikan. Kalau semua orang di dunia kerja punya hati seperti kamu, Raka, mungkin dunia bisnis nggak akan sekejam ini. Raka menunduk sopan. "Saya cuma ingin perusahaan ini sukses karena jujur, bukan karena pintar menipu." Mereka berdua terdiam sesaat, menikmati momen sederhana itu. Dari luar jendela, senja menyinari ruang kantor dengan cahaya keemasan. Nadine lalu tersenyum. "Tanpamu, aku tak akan bisa sejauh ini." Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau bukan karena Ibu yang percaya sama saya, mungkin saya masih jualan kelapa di pinggir jalan." Nadine tertawa lembut. "Dan mungkin aku nggak akan pernah tahu rasa air degan yang paling enak di dunia."
Keduanya tertawa bersama, mengingat pertemuan pertama mereka di jalan desa yang sederhana, pertemuan yang kini menjadi fondasi dari perusahaan besar yang bangkit dari keterpurukan. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Nadine sering meminta pendapat Raka tentang keputusan-keputusan besar perusahaan. Bahkan dalam rapat direksi, ia tak ragu menyebut nama Raka sebagai salah satu pilar penting Fresline. Para direktur senior yang dulu meremehkannya kini harus menelan harga diri mereka, karena kenyataannya, perusahaan baru bisa berdiri tegak berkat ketulusan si mantan OB itu. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang, Raka masih duduk di ruangannya, memeriksa laporan terakhir. Ia menatap layar laptopnya yang menampilkan grafik pertumbuhan pendapatan yang terus naik. "Bapak, Ibu," gumamnya pelan. "Anakmu sudah bisa membuat sesuatu yang berarti. Tapi aku masih akan terus belajar. Karena kesuksesan tanpa kerendahan hati hanya akan jadi kesombongan." Dari jendela kaca di lantai atas, Nadine memperhatikan sosok itu lagi. Lelaki sederhana yang tak pernah lelah, tak pernah sombong, dan tak pernah menuntut pujian. Di wajahnya terpancar cahaya keyakinan yang membuat Nadine mengerti, bukan sekadar perusahaan yang bangkit, tapi juga seseorang yang perlahan-lahan menghidupkan kembali hatinya yang dulu beku karena dunia bisnis yang keras. Dan malam itu, di antara lampu-lampu kota yang berkilauan, Nadine berbisik pada dirinya sendiri. "Raka, kau bukan lagi sekadar karyawan. Kau adalah alasan kenapa aku percaya bahwa kejujuran masih bisa menyelamatkan dunia." Hari-hari di kantor Fresline kini berjalan lebih hangat. Setiap pagi, Nadine selalu datang lebih awal, kebiasaan yang dulu jarang ia lakukan. Alasannya sederhana, ia ingin melihat seseorang. Sosok yang diam-diam mulai mengisi ruang hatinya tanpa ia sadari. Raka, bendahara yang dulunya hanya seorang OB, kini menjadi tangan kanannya dalam mengatur keuangan perusahaan. Setiap kali Raka datang dengan kemeja polos dan senyum tenang, Nadine selalu merasa suasana kantor menjadi lebih hidup. Mereka sering bekerja berdampingan di ruang rapat kecil, membahas strategi keuangan atau mengevaluasi laporan mingguan. Tidak jarang, mereka tertawa bersama saat menemukan hal-hal lucu dari data lama perusahaan yang kacau. "Bu, ternyata dulu pengeluaran bagian promosi bisa beli puluhan payung padahal acara cuma 2 jam," kata Raka sambil tersenyum geli. Nadine ikut tertawa. "Iya, itu dulu sebelum kamu datang. Sekarang semua serba rapi, bahkan payung pun tercatat." Mereka terlihat seperti dua rekan kerja yang kompak. Namun di balik tawa itu, Nadine merasakan sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya. Sesuatu yang lembut tapi kuat. Tatapan matanya pada Raka kini berbeda. Ia bukan lagi hanya melihat seorang karyawan teladan, tapi seorang pria yang memiliki ketenangan dan ketulusan yang selama ini tak pernah ia temui di kalangan elit bisnis. Namun di balik semua itu, Nadine tahu batasnya. Ia seorang CEO, wanita yang disegani, pemimpin yang harus menjaga wibawa. Sementara Raka, hanyalah pemuda sederhana dari desa, yang bahkan mungkin belum berani bermimpi mencintai atasannya sendiri. Malam-malam Nadine sering terjaga, menatap langit kota dari balkon apartemennya. "Kenapa harus dia?" gumamnya. "Kenapa bukan pria dari kalangan yang sama denganku?" Tapi setiap kali bayangan Raka muncul di pikirannya, dengan senyum jujur dan cara bicaranya yang sopan, hatinya selalu luluh. Sementara itu, di sisi lain, Raka juga mulai merasakan gejolak yang sama. Ia tahu, dirinya mulai menyayangi wanita yang setiap hari memberi arahan dan kepercayaan luar biasa. Tapi ia menahan perasaan itu rapat-rapat. "Aku cuma pegawai. Dia CEO. Aku harus tahu tempatku," batinnya. Setiap kali Nadine berdiri terlalu dekat saat menjelaskan laporan, jantung Raka berdetak lebih cepat. Saat Nadine memuji hasil kerjanya dengan senyum hangat, pipinya memanas. Dan ketika mereka bertukar pandang secara tak sengaja di ruang rapat, ada jeda hening beberapa detik yang seolah menghentikan waktu. Namun di depan orang lain, mereka tetap profesional. Tak ada yang berubah secara kasat mata. Nadine tetap menjadi CEO tegas yang memberi instruksi dengan penuh wibawa, dan Raka tetap menjadi karyawan disiplin yang selalu menjawab, "Siap, Bu," dengan nada hormat. Tapi bagi mereka berdua, setiap kata, setiap tatapan, memiliki makna tersendiri.
Suatu hari, saat hujan turun deras di luar kantor, Nadine dan Raka terjebak lembur berdua di ruang rapat. Lampu-lampu kota berpendar di balik jendela kaca. Nadine menatap layar laptop sementara Raka fokus menulis di buku laporan. Suara hujan menjadi latar yang tenang dan lembut. Tanpa sadar, Nadine berucap pelan. "Kamu nggak pernah lelah ya, Raka?" Raka menoleh, sedikit terkejut. "Kalau pekerjaan ini bisa membuat perusahaan ibu maju, saya nggak punya alasan untuk lelah, Bu." Nadine tersenyum tipis. "Kadang aku iri sama kamu. Dunia kamu sederhana, tapi bahagia." "Bahagia itu bukan soal besar kecilnya dunia, Bu," jawab Raka lirih. "Tapi tentang siapa yang kita buat tersenyum di dalamnya." Kata-kata itu menancap di hati Nadine. Ia terdiam, menatap Raka lama sekali, lebih lama dari seharusnya. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa dalam perasaannya telah tumbuh. Malam itu, setelah mereka selesai bekerja, Nadine menatap Raka saat hendak keluar dari ruangan. "Raka," panggilnya lembut. "Iya, Bu." "Terima kasih, ya. Bukan cuma karena kerja kerasmu, tapi karena kamu selalu bikin hari-hariku terasa ringan." Raka hanya tersenyum kecil dan menunduk sopan. "Saya yang berterima kasih, Bu. Ibu sudah percaya pada orang kecil seperti saya." Begitu Raka keluar, Nadine menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Hatinya bergetar. Ia tahu, perasaannya kini bukan sekadar kekaguman. Ini cinta. Cinta yang tumbuh diam-diam, di antara tumpukan laporan, waktu lembur, dan keheningan hujan malam. Tapi baik Nadine maupun Raka tahu, cinta ini tak bisa mudah diungkapkan. Setidaknya, belum saatnya. Malam itu, aula megah Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilau. Musik lembut mengalun. Para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka. Malam ini adalah perayaan ulang tahun ke-10 perusahaan Freshline Beverage, sekaligus simbol kebangkitan setelah masa-masa sulit. Di setiap meja terukir logo perusahaan yang kini menjadi kebanggaan, berkat kerja keras seluruh tim, dan, tanpa disadari banyak orang, berkat tangan dingin seorang pemuda sederhana bernama Raka Pratama. Raka berdiri di dekat pintu belakang aula, mengenakan jas hitam sederhana yang dipinjam dari bagian gudang seragam. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian. Baginya, cukup melihat semua orang tertawa bahagia sudah lebih dari cukup. Di panggung utama, Nadine tampil memukau dengan gaun biru laut berkilau, rambut disanggul elegan, dan senyum yang memancarkan wibawa. Saat MC membuka acara, semua kamera wartawan dan media bisnis fokus padanya. "Selamat malam, hadirin sekalian." Suara Nadine menggema lembut di mikrofon. 10 tahun perjalanan Freshline adalah 10 tahun perjuangan. Kita pernah jatuh, nyaris runtuh, tapi hari ini, kita berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Sorak tepuk tangan membahana. Para investor, pejabat, dan karyawan berdiri memberi penghormatan. Namun, di tengah semua itu, Nadine tampak menatap satu titik di ruangan, sudut tempat Raka berdiri diam dengan senyum kecil. Setelah beberapa sambutan, lampu panggung redup, lalu muncul tayangan video dokumenter tentang perjalanan perusahaan. Dalam video itu, terselip beberapa foto, gedung tua yang dulu hampir bangkrut, sistem keuangan yang kacau, lalu muncul gambar seorang pria berseragam abu-abu sedang membersihkan ruangan, memperbaiki printer, dan mengetik di laptop usang. Nama di bawah foto itu, Raka Pratama, bendahara perusahaan. Tepuk tangan spontan terdengar. Raka terkejut. Nyaris tak percaya wajahnya terpampang di layar sebesar itu. Ia ingin bersembunyi, tapi semua mata mulai mencari dirinya. Setelah video berakhir, Nadine kembali memegang mikrofon. Tapi kali ini suaranya bergetar, berbeda dari biasanya. "Ada satu orang yang ingin saya ucapkan terima kasih secara pribadi," katanya pelan. "Seseorang yang membuat saya belajar arti kejujuran, kerja keras, dan ketulusan." Ruangan langsung hening. Semua menunggu nama yang akan disebut. Nadine menatap Raka, lalu melangkah perlahan menuruni panggung. Gaunnya berkilau di bawah cahaya lampu. Langkahnya mantap namun penuh emosi.
Semua kamera mengikuti gerakannya. Ia berhenti tepat di depan Raka. "Mas Raka," panggilnya dengan nada lembut tapi tegas. "Boleh ke depan sebentar?" Raka kaku. Jantungnya berdegup kencang. "Bu, saya? Tapi..." "Tidak ada tapi," potong Nadine sambil tersenyum. "Ini malammu juga." Dengan ragu, Raka melangkah maju ke panggung diiringi tatapan seluruh tamu undangan. Suara kamera mulai berderak. Kilatan cahaya menghiasi ruangan. Nadine berdiri di sampingnya, memegang mikrofon dengan tangan gemetar. "Aku ingin berterima kasih pada seseorang yang membuat perusahaan ini hidup kembali," katanya lirih, tapi cukup jelas untuk terdengar oleh semua orang. Seseorang yang mengajarkan bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari atas, tapi bisa tumbuh dari bawah, dari ketulusan hati seorang pria sederhana. Nadine menoleh ke arah Raka, menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya di depan ratusan pasang mata. "Bukan hanya bendahara terbaik," suaranya mulai bergetar, "tapi juga seseorang yang aku cintai." Ruangan sontak hening. Bahkan musik pun berhenti. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Beberapa detik kemudian, tepuk tangan pecah. Wartawan berdiri. Kamera menyorot dari berbagai sudut. Para karyawan saling menatap tak percaya. Beberapa bahkan bersorak kecil. "Ya Tuhan, Ibu Nadine bilang dia cinta sama Raka." "Beneran? CEO sama mantan OB-nya?" Suara-suara takjub bercampur haru memenuhi aula. Raka berdiri terpaku. Matanya memanas. Ia tak tahu harus berkata apa. Dunia seolah berhenti berputar. Nadine menggenggam tangannya semakin erat. Matanya berkilau oleh air mata bahagia. "Raka," katanya lembut. "Selama ini aku menahan perasaan ini karena takut pada perbedaan. Tapi malam ini, aku tidak ingin lagi menyembunyikannya. Kamu pantas untuk dihormati, dan aku tidak malu mencintaimu." Raka menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Bu Nadine," suaranya serak. "Saya ini cuma orang biasa." Nadine tersenyum. "Dan justru itu yang luar biasa darimu." Tepuk tangan semakin riuh. Musik kembali mengalun. Kali ini lembut dan penuh kehangatan. Para wartawan terus mengambil gambar. Dan momen itu segera menjadi berita utama keesokan paginya. CEO cantik jatuh cinta pada mantan OB. Kisah nyata di balik kebangkitan Fresline Beverage. Malam itu, di bawah gemerlap lampu dan sorak bahagia, Raka menyadari satu hal. Hidupnya yang dulu hanya diisi oleh kerja keras dan kesederhanaan kini berubah menjadi kisah yang akan dikenang banyak orang. Kisah tentang cinta yang lahir dari kejujuran dan perjuangan. Dan bagi Nadine, malam itu menjadi malam di mana ia bukan hanya berbagi kebahagiaan perusahaan, tapi juga mengumumkan kemenangan hatinya sendiri. Beberapa bulan setelah pengakuan cinta Nadine di depan seluruh perusahaan, berita tentang hubungan mereka menjadi pembicaraan di mana-mana. Media menulis kisah mereka dengan berbagai judul, ada yang romantis, ada yang sensasional. Namun, bagi Nadine dan Raka, mereka tak peduli dengan sorotan dunia. Mereka hanya ingin menjalani kisah mereka dengan tulus, sebagaimana awal pertemuan mereka dulu, di bawah terik matahari desa, dengan sebatang kelapa muda sebagai saksi perusahaan Fresline semakin berkembang. Investor berdatangan, dan citra perusahaan melonjak tajam berkat transparansi, kerja keras, dan kisah cinta yang menginspirasi publik. Tapi di tengah semua kemegahan itu, Nadine memilih untuk membuat hari bahagianya tetap sederhana. "Pernikahan kita harus jadi simbol kesederhanaan dan kejujuran," katanya suatu sore pada Raka. Raka hanya tersenyum, menatap wanita yang kini menjadi bagian dari hidupnya. "Saya setuju, Bu." Maksud saya, Nadine," ujarnya gugup. Nadine tertawa kecil. "Lihat, bahkan setelah jadi bendahara, kamu masih formal saja. Kalau di depan kamu, saya memang gak pernah bisa santai." Tawa mereka berdua pecah, sederhana tapi hangat. Hari itu pun tiba. Pagi yang cerah menyambut taman kantor Fresline yang disulap menjadi tempat pernikahan. Bunga putih menghiasi setiap sudut. Aroma melati bercampur dengan harum rumput basah setelah disiram. Di tengah taman berdiri pelaminan sederhana, dihiasi kain krem dan pita biru muda.
warna favorit Nadine. Para karyawan, sahabat, dan keluarga kecil Raka hadir. Ibunya duduk di barisan depan dengan mata berkaca-kaca, mengenakan kebaya sederhana. Nadine menyambutnya dengan pelukan hangat. "Terima kasih, Bu, sudah melahirkan pria luar biasa seperti Raka." Air mata menetes di pipi wanita tua itu. "Saya yang harus berterima kasih, Nak. Sudah melihat anak saya bukan dari baju atau jabatan, tapi dari hatinya." Ketika musik lembut mulai mengalun, semua mata tertuju pada Nadine yang berjalan menuju pelaminan. Ia tampak begitu anggun dengan gaun putih sederhana tanpa perhiasan berlebihan. Hanya ditemani senyum lembut yang membuat semua hadirin terdiam. Raka berdiri di ujung altar, mengenakan jas hitam yang rapi namun tetap sederhana. Matanya berbinar, tapi tubuhnya gemetar halus. Saat Nadine sampai di hadapannya, Raka menatapnya dalam-dalam. Dunia seolah berhenti berputar. Semua hiruk-pikuk hilang, hanya ada mereka berdua dan suara angin yang berhembus pelan. "Dulu kamu cuma penjual degan di jalanan desa," bisik Nadine sambil tersenyum haru. Raka menatapnya lembut, matanya berkaca-kaca. "Dan kamu, pembeli pertama yang mengubah takdirku." Para karyawan yang menyaksikan adegan itu menahan haru. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Prosesi berlangsung sederhana tapi penuh makna. Ketika Raka mengucapkan janji pernikahan, suaranya bergetar namun mantap. "Saya berjanji mencintai dan menjaga Nadine bukan karena siapa dia di dunia, tapi karena siapa dia di hati saya." Nadine pun menjawab dengan senyum, "Dan aku berjanji mencintaimu bukan karena jabatan, tapi karena kamu membuatku kembali percaya pada ketulusan." Tepuk tangan bergemuruh ketika mereka berdua saling mengikat janji. Langit Jakarta sore itu tampak lebih indah dari biasanya, seolah ikut memberkati kisah cinta dua jiwa yang datang dari dua dunia berbeda. Setelah acara, Raka berdiri di tengah taman sambil menatap bunga-bunga putih yang bergoyang di tiup angin. Nadine menghampirinya, menggenggam tangannya erat. "Raka," katanya lembut, "kamu sadar nggak? Kita dulu cuma dua orang asing. Aku yang lelah dengan dunia bisnis, dan kamu yang berjuang dari bawah. Tapi sekarang..." Raka tersenyum. "Sekarang kita berjuang bersama." Nadine mengangguk. Ia menatap wajah suaminya penuh kasih. "Dulu kamu cuma penjual degan di jalanan desa," katanya lagi dengan nada bergetar. "Sekarang kamu pemilik hatiku." Raka menjawab pelan. "Dan kamu, Nadine, adalah alasan kenapa aku percaya bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tengah debu jalan desa." Matahari senja mulai turun perlahan, meninggalkan cahaya keemasan yang menyinari wajah mereka berdua. Dari kejauhan, para karyawan menatap dengan bangga, sementara Ibu Raka berdoa dalam hati, penuh syukur. Kisah cinta antara CEO cantik dan mantan penjual degan itu akhirnya menjadi legenda di perusahaan, bahkan di luar sana. Banyak yang menulisnya, banyak yang menirunya. Tapi hanya mereka berdua yang tahu bagaimana perjuangan itu dimulai, dari debu jalanan desa hingga taman pernikahan yang harum oleh bunga melati. Sebuah kisah yang sederhana, namun abadi, tentang perjuangan, cinta, dan keajaiban seorang pria yang berani bermimpi, dan seorang wanita yang berani mencintai tanpa memandang kemana seseorang berasal.